Bagian 2. Mikaela berlari-lari kecil keluar dari mobil menuju kamarnya. Mira mengikutinya dari belakang sambil menenteng tas sekolah Mikaela. Mira membantu Mika mengganti baju lalu turun ke dapur untuk makan siang. Papa akan datang saat pertunjukan nanti kan Tante? Mika bertanya di sela-sela kunyahannya. Nanti akan Tante bicarakan dengan Papa ya, sekarang kamu habiskan makanmu dulu, kata Mira lembut. Mika mengangguk dan fokus pada makannya. Mira tidak yakin bisa membujuk majikannya itu. Selama ini sudah ada 3 pertunjukan sekolah Mika yang pria itu lewatkan. Tante, Mika sudah selesai, adu Mika saat dia sudah menghabiskan makannya. Mika boleh menonton sekarang? Tanya Mika penuh harap. Baiklah, tapi hanya 2 jam ya, setelah itu kamu harus mengerjakan pekerjaan rumahmu. Iya Tante, Mika memundurkan kursinya dan pergi ke ruang keluarga, lalu menyalakan televisi. Mira membereskan peralatan yang baru mereka gunakan. Biar saya aja Mir, pekerja rumah yang lain menghampiri Mira. Gak apa-apa Mbak, Mira aja, kata Mira sambil tersenyum. Meskipun Mira ditugaskan untuk mengasuh Mika, namun dia tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Saat sore menjelang, William kembali ke rumah, lebih cepat dari biasanya. William biasanya pulang saat jam makan malam tiba, atau bahkan lewat jam makan. Mira tentu saja heran, namun dia tidak berani menanyakannya. William menyerahkan tas kerja dan jas miliknya pada Mira, lalu berjalan dengan santai menuju kamarnya. Mira membawa tas kerja William ke ruang kerja, meletakkannya di meja. Lalu dia ke ruang laundry untuk menaruh jas kotor William. Setelahnya dia masuk ke kamar William. William sepertinya sedang mandi. Mira masuk ke ruang ganti dan menyiapkan pakaian tidur William di ranjang pria itu. Mira kemudian kembali ke dapur untuk membantu yang lainnya menyiapkan makan malam. Mira bantu apa Bi? Mira mendekati Bi Aminah, perempuan paruh baya yang sudah lama bekerja dengan William. Bi Aminah sudah bekerja dengan William sejak William masih duduk di bangku SMP. Bi Aminah dulunya bekerja di rumah besar orang tua William. Saat William memilih mandiri dan keluar dari rumah orang tuanya, Bi Aminah memutuskan untuk mengikuti William hingga sekarang. Gak usah Mir, ini sudah mau selesai, kamu temani Non Mika aja. Bi Aminah menunjuk Mika yang duduk di meja makan sendirian sambil menonton YouTube Kids. William ternyata sudah dari kamarnya dan langsung merebut ponsel dari tangan Mika. Papa, protes Mika. Tidak ada benda lain yang boleh ada di meja makan, kecuali peralatan makan. Berapa kali Papa harus katakan? Mika menunduk melihat ketegasan ayahnya itu. Mira yang melihat itu berjalan cepat menghampiri mereka. Mira, apa saja kerjamu? Kamu membiarkan Mika menonton YouTube tanpa pengawasan. Mira menunduk, merasa bersalah sekaligus kesal pada majikannya itu. Mira sudah melarang William untuk tidak membelikan Mika gadget, tapi pria ngotot. Dan ujung-ujungnya Mira juga yang salah. Saya minta maaf karena lalai Pak, kata Mira menyesal. Saya harap ini yang pertama dan terakhir kalinya. Nada suara William melunak. Baik Pak, jawab Mira pelan.
Mira kemudian membantu Bi Aminah menyajikan makanan. Mereka kemudian makan dalam diam, tidak ada suara selain dentingan sendok yang beradu dengan piring. Mira mengetuk ruang kerja William. Tadi setelah makan William masuk ke ruang kerjanya. Nyatanya meskipun pria itu pulang lebih awal, dia tetap berkutat dengan pekerjaan. Masuk, sahut William dari dalam. Mira masuk ke ruang kerja William sambil membawa kopi dan beberapa cemilan sehat. Mira meletakkan kopi dan cemilan di meja karya William. Tidak lupa Mira meletakkan sebuah kertas yang tadi berada di bawah nampan ke hadapan William. William melihat Mira dengan satu alis terangkat. Itu surat undangan dari sekolah Mika. William mengambil surat itu dan membacanya. Saya harap kali ini Bapak hadir di acara pertunjukan Mika, ucap Mira saat William selesai membaca surat itu. Saya tidak bisa janji, kata William datar. Pak, Anda sudah melewatkan 3 acara Mika, dan surat itu masih minggu depan. Anda bisa mengosongkan waktu Anda, hanya 2 jam tidak lebih. Kamu bisa mewakili saya. Anda tahu Pak, sudah sangat lama saya ingin mengatakan hal ini. Mira terdiam sebentar, dia menarik napasnya dalam dan menghembuskannya pelan. Dia melihat William sedikit gugup. Saya bukan orang tua Mika Pak, di surat itu jelas ditulis untuk orang tua murid, maka saya harap kali ini Anda bisa meluangkan waktu. Akan saya usahakan, sekarang kamu sudah boleh keluar. Kerjaan saya masih banyak. Usir William terang-terangan. Mira mengangguk, saya permisi Pak, tanpa kata lagi Mira keluar dari ruangan kerja William. Dia tadinya masih ingin berada di sana, memandangi wajah tampan majikannya yang membuat hatinya berdebar kencang. Mira menepuk pipinya pelan. Bangun Mir, jangan mimpi ketinggian mendapatkan tuanmu itu, kata Mira pada dirinya sendiri. Mira kembali menarik napas dan melangkah kembali ke dapur. Dia ingin mengisi teko kecil dan meletakkannya di kamar Mika. Anak itu biasanya terbangun malam-malam untuk minum. Begitu juga dengan William. Mir, kamu habis dari ruang kerja tuannya? Anissa yang juga pekerja di rumah William menghampiri Mira. Iya Mbak, kenapa? Tanya Mira balik. Aku masih penasaran gimana rasanya berada di ruang kerja Tuan William. Anissa menerawang jauh. William memang melarang siapapun masuk ke ruang kerjanya. Hanya Mira yang diperbolehkan masuk sekaligus membersihkan ruangan kerjanya itu. Tidak ada yang spesial, Mbak. Biasa aja seperti yang di TV-TV. Jawab Mira mengedipkan bahunya. Mir, panggil Anissa lagi. Iya Mbak. Kamu ada rasa gak sih sama Tuan? Maksudnya Mbak, kamu gak jatuh cinta gitu sama Tuan William, kata Anissa memperjelas. Kenapa Mbak nanya gitu? Mira takut Anissa bisa menebak perasaannya. Selama ini dia merasa sudah menyembunyikannya dari siapapun. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, bahkan sahabat baiknya saja belum dia beritahukan. Akan sangat canggung rasanya saat orang lain tahu perasaannya sementara Mira dan orang lain itu sudah jelas tahu bagaimana akhirnya perasaan itu. Setiap hari berurusan dengan keperluan Tuan William dan putrinya. Kita semua merasa pekerjaan kamu itu bukan seperti babysitternya Non Mikaela, tapi lebih ke pasangan atau istri Tuan William.
Kamu mengurus semuanya, mulai dari membangunkannya, menyiapkan pakaian kerja, bekal makan siang kalau tuan kerja, saat dia pulang kerja pun harus kamu yang sambut, menerima tas kerja, lalu menyiapkan pakaian tidur. Mira mengerutkan keningnya. Saat disebutkan begitu, Mira baru sadar pekerjaannya ternyata sangat banyak. Saya salut sama kamu loh, hati kamu kebal banget sama pesonanya Tuan William. Kalau saya jadi kamu, saya pasti sudah jatuh cinta dan mati karena sakit hati, karena tidak bisa memiliki Tuan William. Mira tertawa canggung, terkesan dipaksakan. Mira merasa tersindir dengan perkataan Anissa. Mbak bisa aja, hehe. Aku tahu diri mbak, makanya tidak berani jatuh cinta sama Pak William. Kilah Mira, dalam hati Mira berjanji dan bertekad untuk mengakhiri perasaannya kepada William. Naik duluan ya mbak, Mira mengangguk kecil pada Anissa dan berlalu dari dapur. Dia menoleh sekali lagi ke belakang, dan mendapati Anissa menatap aneh padanya. Mira tersenyum dan memalingkan wajahnya. Mira membuka pintu kamar Mika dengan pelan, lalu dia masuk dan mendapati ternyata Mika belum tidur. Gadis kecil itu sedang sibuk mewarnai gambar princess. Belum tidur. Mira meletakkan teko kecil dan gelas di nakas lalu menghampiri gadis kecil itu di meja belajarnya. Mika mau selesaikan ini dulu Tan, baru tidur. Jawab Mika tanpa menoleh pada Mira, dia fokus dengan gambar yang ada di depannya. Tapi ini sudah malam, jam 9:30. Sudah waktunya kamu tidur. Mira menarik pelan krayon dari tangan Mika. Besok lagi ya, lihat mata kamu sudah merah. Tandanya harus tidur. Mika cemberut, namun dia menurut. Turun dari bangkunya dan naik ke ranjang besar miliknya. Sudah gosok gigi? Tanya Mira. Mika tersenyum lebar. Belum tante. Katanya, lalu tanpa diperintah lagi dia turun dari kasurnya menuju kamar mandi pribadi miliknya. Tidak lama dia keluar setelah menyikat giginya. Mika kembali naik ke kasurnya menarik selimut hingga batas dada. Mira menunggu di sana dalam diam hingga Mika tidur. Selamat tidur princess, mimpi indah. Kata Mira berbisik. Selamat malam Tante Mira. Balas Mika setengah mengantuk dan tidak lama dia jatuh tertidur. Mira membenarkan selimut Mika sebelum keluar dari kamar gadis kecil itu. Tidak lupa Mira matikan lampu menyisakan lampu tidur yang temaram. Mira lalu masuk ke kamarnya, dia duduk di ujung ranjangnya, dia masih kepikiran dengan perkataan Anissa tadi. Mira menebak-nebak, apa mungkin Anissa tahu perasaannya atau mungkin tidak. Mira menggelengkan kepalanya, berusaha mengenyahkan pemikiran buruk di kepalanya. Mira meraih ponselnya, yang sejak siang tadi tidak disentuh olehnya. Ada 5 panggilan tak terjawab dan 8 pesan WhatsApp, semuanya dari sahabatnya. Melihat isi dari semua pesan itu, sepertinya Jasmine tengah kesal dengannya karena belum menceritakan siapa orang yang dicintainya itu. Mira juga ragu antara memberitahu tentang perasaannya atau tidak. Bisa jadi tanggapan Jasmine seperti yang Anissa katakan. Awas aja kalau besok kamu tidak cerita, aku tidak akan mau lagi berteman dengan kamu. Maksudnya tidak mau bersahabat lagi sama kamu. Itu adalah pesan terakhir yang Jasmine kirimkan sekitar setengah jam yang lalu.
Mira menghempaskan tubuhnya ke kasur empuknya. Dia berandai-andai. Andai saja Adit tidak selingkuh, pasti dia sudah jadi istri Adit sekarang, pikirnya. Namun secepat kilat dia menepisnya. Bayangan Adit yang bersetubuh dengan Nadia kakak tirinya, membuat Mira bergedik jijik. Mira pernah sekali memergoki mereka saat bersetubuh di kamar milik Nadia. Bayangan di mana Nadia memasukkan alat kelamin Adit ke mulutnya, membuat Mira mual dan muntah-muntah hingga esok harinya. Kejadian itu jugalah yang memicu fitnah yang dilemparkan oleh Adit dan Nadia padanya. Adit dan Nadia takut Mira menyebarluaskan apa yang dia lihat, hingga muncullah ide itu. Mira mendengus kesal mengingat kejadian itu, kejadian yang mengharuskan Mira berangkat ke ibu kota pagi-pagi beta, agar tidak dilihat oleh tetangga. Namun ada yang Mira syukuri juga, salah satunya bertemu dengan William dan anaknya Mikaela. Hal lainnya, dia jadi tahu betapa busuknya Adit, pria yang pernah dicintainya sangat dalam.